Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Selasa 29 April 2025, Pekan Paskah kedua, Perayaan Wajib Santa Katarina dari Siena, Perawan dan Pujangga Gereja. Renungan kita akan diambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 7 sampai 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh beroleh hidup yang kekal." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang lahir dari Roh atau lahir kembali dari Roh. Sebuah ungkapan dari Yesus yang sangat menarik, yaitu, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi." Perjumpaan dan percakapan antara Yesus dengan Nikodemus menjadi sebuah titik awal perubahan hidup iman bagi Nikodemus. Nikodemus adalah seorang tokoh penting dalam Perjanjian Baru. Ia adalah seorang Farisi dan anggota Sanhedrin yang merupakan dewan tertinggi dari agama Yahudi. Nikodemus dikenal karena pertemuannya dengan Yesus pada malam hari, di mana Yesus mengajarkan tentang kelahiran kembali. Nikodemus juga dikenal saat penguburan Yesus. Kisah Nikodemus memberikan wawasan tentang perjuangan batinia seseorang yang mencari kebenaran dan iman. Ia datang dan berjumpa dengan Yesus pada malam hari untuk mencari dan menemukan seperti apa pribadi Yesus. Dan saat para murid seolah sedang berada dalam situasi malam, situasi ketakutan karena kematian Yesus disalib, Nikodemus memberanikan diri. Dia mempertaruhkan identitas dirinya sebagai pemuka agama Yahudi untuk datang menurunkan, merawat, dan menguburkan jenazah Yesus dari salib. Kisah hidup iman dari Nikodemus menjadi sebuah cerminan perjalanan iman bagi umat Kristiani. Nikodemus mendengar cerita tentang Yesus, maka timbul rasa penasaran dan kagum dalam dirinya untuk berjumpa langsung dengan Yesus. Yesus memberikan sebuah hentakan, sebuah ungkapan yang mengejutkan bahwa, "Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali." Namun yang menarik bahwa Yesus tidak menyapa Nikodemus secara pribadi dengan mengatakan engkau, tetapi Nikodemus mengatakan kamu, yang berarti bahwa pesan untuk dilahirkan kembali tidak hanya ditujukan bagi Nikodemus, melainkan melalui Nikodemus Yesus menyapa, mengalamatkan pesan kenabiannya bagi banyak orang. Jangan kamu heran, merupakan salah satu karakter atau ungkapan yang sering digunakan oleh para nabi dalam berbicara atau menyampaikan pesannya. Dalam tradisi kitab suci,
Roh Kudus sering dilambangkan dengan angin karena kehadirannya yang mengejutkan. Angin memiliki sifat sama seperti roh, yaitu tidak terlihat namun dapat dirasakan keberadaannya. Angin juga memiliki kebebasan, kuat dan menghidupkan. Pada awal kisah penciptaan dikatakan bahwa bumi belum berbentuk. Roh Tuhan melayang-layang di atas air dan di antara langit. Roh Tuhan yang bergerak membawa dan membentuk kehidupan yang baru. Kita pun ingat dalam kisah para rasul bahwa Roh Kudus membakar semangat para murid untuk keluar dari rasa ketakutan dan ketidakberdayaan mereka untuk pergi dengan berani dan penuh iman mewartakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Perjumpaan Nikodemus dan Yesus mengantar kita atau mengantar dirinya untuk memulai langkah awal pertumbuhan iman pada Yesus sebagai Mesias atau tanda atau penyelamat dalam hidupnya. Yesus mengatakan hal yang kedua kepada Nikodemus, engkau tidak tahu. Hal ini menjadi tanda ketidaksempurnaan dari Nikodemus dan ia ingin menerima Yesus sebagai pengetahuan hidup yang baru. Yesuslah Roh Allah yang bertiup seperti angin itu. Yohanes dengan tegas dan jelas mengatakan itu di permulaan Injil. Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Yesus meyakinkan Nikodemus bahwa dialah Mesias atau penyelamat yang diutus oleh Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sejak awal Yesus pun telah mengingatkan Nikodemus agar ia pun tidak heran bila suatu saat mendengar dan berhadapan dengan peristiwa kematian Yesus disalib dengan cara disalibkan. Salib bukanlah lambang atau tanda penghinaan, tetapi salib adalah tempat atau tata bagi dirinya, bagi Yesus dipermuliakan oleh Allah. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun dan saat memandangnya orang Israel sembuh. Begitupun suatu saat Yesus akan ditinggikan di atas salib. Dengan memandang salib tersebut, umat manusia atau seluruh dunia diselamatkan. Semoga kisah pertumbuhan iman Nikodemus ini menjadi teladan iman bagi kita untuk selalu setia mencari, menemukan, dan berjalan bersama Yesus. Tuhan memberkati.